Orang yang tugasnya ngeberantas korupsi sekarang malah jadi tersangka korupsi. Dari rumahnya di Sentul Bogor, penyidik nemuin berangkas yang disembunyiin di balik dinding. Isinya 74 kg batangan emas, tumpukan dolar Amerika dan Singapura, sama uang tunai yang kalau dijumlah totalnya sekitar 476 miliar. Dan yang lebih gokilnya, ini belum semuanya. Tapi ini, ada satu hal yang bikin publik geleng-geleng kepala. Febri ini sekarang udah resmi jadi tersangka. Tapi, barang buktinya sendiri, ya emas yang 74 kilo tadi ya, belum bisa dipastiin asli atau enggak. Ini baru opening aja udah kocak nih. Aduh, ini puncak komedi. Bahkan kepolisian sampai ngegandeng pegadaian buat ngecek keaslian ini. Tapi kayaknya pegadaian doang nggak cukup nih. Polisi bahkan sampai minta bantuan FBI, Kedutaan Amerika sama Kedutaan Singapura. Buat apa lagi kalau bukan buat verifikasi soal dolar ini? Yang bukan pengamat politik aja tahu kalau ini aneh banget. Orangnya udah ditetapin jadi tersangka, tapi barang buktinya sendiri belum tahu nih asli atau palsu. Emang ada orang yang nyimpen emas palsu? 74 kilo lagi yang disimpan. Kalau segram 2 gram masih mending lah. Aduh. Namanya Febri Adriansyah. Sebelum jadi tersangka, dia ini Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, atau biasa disingkat Jampitsus sejak Januari tahun 2022. Sebelum sampai di posisi ini, karirnya panjang. Pernah jadi Kepala Kejaksaan Negeri, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, sampai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan selama mimpin Jampitsus, doi inilah yang ngebongkar kasus-kasus korupsi paling gede di Indonesia. Di antaranya ada Jiwasraya, yang katanya kerugian negara sampai 16,8 triliun. Terus ada Asabri, yang ngerugiin negara sekitar 22,78 triliun. Terus ada mafia CPO, ada korupsi BTS 4G Kominfo, yang kerugiannya sampai 8 triliunan. Yang akhirnya menjarain ex-Menkominfo, Johnny G. Plate. Dan yang paling gede, korupsi Tata Niaga Timah, dengan kerugian negara ditaksir sekitar 271 triliun. Dan dia juga nih yang bawa ex-jaksa Pinangki ke meja hijau. Dan berkat rekam jejak inilah, dia dapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 dan 20 tahun. Di mata publik, dia ini sosok yang identik sama pemberantasan korupsi. Tapi sekarang, malah doi yang jadi tersangka. Dia dijerat pasal korupsi, dijerat pasal pencucian uang, terkait 3 kasus besar, Asabri, Krakatau Steel, sama satu lagi, batu bara PLTU. Nah, siapa nih yang lampu di rumahnya mati kemarin? Ketegangan ini sebenarnya udah dimulai dari tahun 2024. Tepatnya pada tanggal 19 Mei tahun 2024. Waktu itu, di sebuah restoran di Cepete, Jakarta Selatan, ada seorang anggota Densus 88 yang ketahuan lagi ngintilin Febri. Tapi kejadian ini dibantah. Walaupun akhirnya dikonfirmasi langsung sama Kapus Penkum Kejagung waktu itu, Ketut Sumedana. Dan dia bilang kalau ini adalah fakta. Dan ini, pas handphone anggota Densus 88 ini diperiksa, ternyata ada catatan profiling Febri di dalamnya. Jadi boleh dibilang waktu itu dia bukan cuma kebetulan lewat doang. Dia emang lagi dipantau sama anggota Densus 88 ini. Cuman sayangnya motif pastinya belum diumumin sampai sekarang. Tapi ada rumor yang beredar kalau ini ada kaitannya dengan kasus korupsi timah yang ditanganin Febri waktu itu. Kasus yang nyeret nama Harvey Muiz sama Helena Lim. Sampai-sampai Pak Mahfud MD sendiri sempat bilang, dan rumornya katanya ada purnawirawan Polri yang ikut terlibat kasus korupsi timah ini. Dan buntutnya Kejagung sampai minta pengawalan khusus buat Febri. Dan waktu itu sampai ada konvoi Brimob yang ngelilingin gedung Kejagung. Ya walaupun ini masuknya cuma show of force ya, alias cuma nunjukin kekuatan doang. Tapi dari sini, ketegangan antara Kejagung dan Polri mulai kebuka ke publik. Dan ini juga jadi awal dari rentetan konflik institusi yang terus berlanjut sampai kasus ini muncul di tahun 2026. Dan gak lama setelah kasus penguntitan ini, ada perubahan besar di tubuh Polri. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2024, Presiden Jokowi tanda tangan Perpres nomor 122 tahun 2024, yang isinya bikin unit baru
namanya Kortas Tipikor atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini adalah pengembangan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang tadinya cuma di bawah Bareskrim, dan sekarang statusnya naik, langsung di bawah Kapolri. Dan gak tanggung-tanggung, divisi ini dipimpin langsung sama 2 jenderal bintang 2, dan fungsinya juga diperluas. Bukan cuma buat nyelidik sama nyidik, tapi sekarang juga bisa buat ngelacak dan amanin aset korupsi. Yang artinya, sekarang polisi punya gigi baru, buat main langsung di ranah pemberantasan korupsi. Wilayah yang selama ini identik sama Kejagung dan KPK. Tapi pastinya kalau misalnya ada bikin grup-grup baru ini, otomatis ada pertanyaan juga kan? Emang perlu institusi baru? Kan udah ada KPK, udah ada Kejagung yang nanganin Pitsus. Bahkan katanya mantan anggota KPK yang tergabung di IM 57 Plus pun udah ragu duluan. Gimana caranya Polri bisa efektif buat ngeberantas korupsi di luar institusi mereka? Sementara di internal mereka sendiri aja belum beres. Terus ada lagi nih, komentar dari Pukat UGM, Zainur Rohman, yang juga bilang hal yang sama. Katanya, image polisi korup itu masih nempel, dan itu masalah dasar yang belum kelar. Dan setiap ada institusi baru dibentuk, ada struktur baru. Dan otomatis ada jabatan baru, ada anggaran baru. Dan mau diakuin apa enggak, ini bukan pola baru di negara ini. Kita bisa lihatlah beberapa kali lembaga baru dibentuk yang katanya buat ngebenerin sesuatu, tapi ujung-ujungnya malah jadi lahan basah. Tapi gue nggak bilang Kortas Tipikor kayak gitu ya. Cuman, gak lama setelah unit ini lahir, justru pejabat tinggi penegak hukum lain yang malah kena kasus korupsi. Oke, sekarang kita masuk ke satu nama yang jadi titik temu semua kejadian ini. Ferry Yanto Hongkiriwang, atau yang lebih dikenal sebagai Ferry Boboho. Dia berasal dari Luwuk, Sulawesi Tengah. Sempat kerja jadi sales kipas angin, sebelum akhirnya ngebangun bisnis di sektor kuliner sama otomotif. Dan salah satu usahanya bernama Cafe The Clan Signature di Cipete, yang sebelumnya bernama Gontan Carrier. Terus ini kafe yang sama. Dan ini tempat Febri ketahuan dikuntit sama Densus 88 di tahun 2024. Secara administratif, tempat ini miliknya Ferry, yang sekaligus pengelola kafe tersebut. Menurut informasi dari Sri Rajasa Chandra, ex-perwira intelijen yang ngomong soal ini di sebuah podcast, Ferry mulai dekat sama lingkaran Kejagung sekitar 10 tahun yang lalu. Awalnya cuman dimintain bawain mobil balap, punya pejabat Kejagung yang hobi balapan. Terus dari situ, katanya Ferry mulai masuk ke dunia maklar kasus. Cuman ini masih klaim dari Sri Rajasa ya, belum ada putusan pengadilan yang mastiin hal ini. Ya cuman kalau ada yang punya informasi ya, bolehlah ditambahin di kolom komentar. Tapi, yang udah jadi fakta, di tanggal 31 Juli tahun 2025, Ferry ditangkap terkait kasus dugaan penculikan, penganiayaan, dan perintangan penyidik. Ini merupakan buntut dari keributan di Hotel Borobudur. Dan di hari yang sama, penyidik Polda Metro Jaya juga nyoba buat ngegeledah rumah Febri di Kramat Pela, tapi gagal karena dihadang sama TNI yang lagi ngamanin lokasi tersebut. Gimana? Pada tanggal 25 Juni tahun 2025, setahun setelah insiden penguntitan pertama, ada kejadian yang hampir-hampir mirip nih. Tapi kali ini, endingnya lebih parah. Ceritanya, seorang anggota Densus 88 lagi ngintilin Ferry Boboho di area Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Dan di sana, Ferry katanya ketemu sama seseorang. Dan karena sadar lagi diawasin, Ferry sampai ngebanting HP polisi ini. Karena sempat moto aktivitas dia waktu itu, yang katanya dia lagi makan. Dan dari sana, Ferry diduga ngubungin petinggi TNI. Dan akhirnya, anggota Densus 88 ini diamanin sama BAIS TNI, Badan Intelijen Strategisnya TNI. Dan pastinya kejadian ini bikin kaget, karena artinya dua institusi negara, Polri lewat Densus 88 dan TNI lewat BAIS-nya, saling berhadapan langsung gara-gara satu orang sipil. Nah, selanjutnya, setelah nama Ferry Boboho dan Febri mulai muncul ke publik, Kejagung akhirnya buka suara. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna minta publik jangan gampang narik kesimpulan. Dia bilang,
Narasi yang ngaitin Jampitsus sama penggeledahan Polri itu masih sebatas isu yang beredar. Dan dia minta masyarakat buat nunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum. Cuma netizen sekarang udah pinter-pinter, Pak. Dan ini ada satu hal nih yang harus dilurusin. Penangkapan Ferry di tahun 2025 nggak ada hubungannya sama kasus korupsi yang sekarang ngejerat Febri. Ini dua kasus yang berbeda ya. Tapi belakangan namanya justru dibawa-bawa gara-gara kasus korupsinya Febri. Terus ini, tiba-tiba ada pembelaan dari pihak lain. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, bilang kalau Ferry ini emang sering nyatut nama petinggi Kejagung buat berbagai urusan. Dan menurut beliau, Febri ini kemungkinan jadi salah satu korban soal catut-mencatut nama ini. Ya, intinya bukan otomatis terlibat, katanya. Jadi sampai sekarang, hubungan Ferry sama Febri ini masih abu-abu nih. Ada yang bilang deket, terus ada yang bilang lagi kalau ini cuma masalah pencatutan sebuah nama. Intinya belum jelas lah gitu. Oke, sekarang kita kenalan nih sama nama kedua yang ikut keseret. Don Rito. Beda sama Febri yang jaksa, Don ini pihak swasta. Seorang advokat sekaligus konsultan hukum yang sekarang berusia 55 tahun. Dia ngediriin kantor hukumnya sendiri, Don Rito and Associate, tanggal 29 Desember tahun 98 di Jambi. Terus tahun 2000 kantornya pindah ke Bandung. Tapi sekarang justru statusnya udah tutup permanen. Ada yang akrab nggak sama nama ini ya? Gue sendiri sih nggak begitu ya. Karena ya sebelum kasus ini namanya juga nggak pernah kedengaran di publik gitu. Cuman ini nih, ada satu kasus yang paling kelihatan. Sebuah kasus yang terjadi di tahun 2008. Waktu itu, Doi jadi kuasa hukum Taswin Zen. Terdakwa korupsi proyek Depnaker Trans yang ngerugiin negara sampai 13 miliar. Dan selain itu, katanya dia juga sempat ngedampingin klien lain nih. Namanya Franz Leonardi. Tapi di kasus lain ya, di sekitaran tahun 2017. Tapi di luar itu ya, kayak yang gue bilang tadi, namanya jarang banget kedengaran ke publik. Terus ini, hubungannya sama Febri juga bukan kayak kenalan biasa. Mereka ini satu alma mater. Sama-sama alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi. Febri angkatan 86 dan Don angkatan 89. Jadi boleh dibilang Don ini adik tingkatnya Febri. Terus ada yang menarik lagi nih. Di tahun 2022, dua orang ini sama-sama jadi pengurus organisasi kampus ini, Universitas Jambi maksudnya. Dan di situ Febri jadi pembina, dan Don jadi anggota bidang hubungan antar lembaga. Terus apa sih yang bikin posisi Don krusial di kasus ini? Sumber internal penegak hukum bilang ke media, katanya Don itu berperan sebagai nominee, alias pemegang nama. Buat apa? Buat aset-aset tidak bergeraknya Febri. Kebayang ya? Udah mulai nyambung nih kita. Dia juga tercatat sebagai pemilik manfaat dari PT Kantor Omset Indonesia, perusahaan yang menaungi koin money changer di Cipete Selatan. Dan ini salah satu lokasi yang juga ikutan digeledah. Dan dari rumahnya di Gandaria Selatan, disita uang tunai sebanyak 520 juta, sama 133 ribu dolar Amerika. Dan katanya Don ini juga udah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dari tanggal 10 Juli tahun 2026. Pada tanggal 8 Juli tahun 2026, Kortas Tipikor Polri bareng Polda Metro Jaya mulai bergerak. Mereka ngegeledah 12 lokasi sekaligus, tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, sama Bekasi. Dan semuanya terkait 3 kasus. Korupsi Asabri, utang piutang PT CBS ke PT KNI, sama pengadaan batu bara buat PLTU. Nah, yang batu bara ini nih yang paling gede dampaknya. Penyidik nemuin dugaan manipulasi dokumen, kualitas, dan jumlah batu bara yang dipasok ke PLTU sejak 2018 sampai 2026. Gila, orang korupsi ini, ini orang-orang yang dirinduin pedangnya Umar bin Khattab nih. Yang juga ngelibatin 2 perusahaan pemasok. Dan akibatnya, ya semua udah pada tahu ya. Pasokan listrik ke sejumlah PLTU terganggu. Dan katanya hal ini nih yang diduga jadi salah satu penyebab ya waktu itu mati lampu. Terus nggak cuma satu daerah nih. Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai sebagian Jabodetabek. Ya gara-gara ini, gara-gara orang ini nih. Gimana? Mau diapain nih? Katanya kerugian negara sampai 5 triliun. Mereka mikir nggak sih? Aneh loh gua. Dan ini juga masih angka awal katanya, alias belum hasil audit finalnya BPK.
Tapi ini nih yang harus kita garis bawahin. Waktu itu PLN sempat ngebantah istilah blackout ini secara resmi. Dan beberapa pakar energi juga bilang kalau ini harus diverifikasi dulu. Karena katanya ya mati listrik ini bisa aja nih dari beberapa faktor. Cuman ya kalau serempak dan lama kan waktu itu matinya, ya kita bisa nilai lah kayak gimana. Oke, kita balik lagi. Dan dari Cafe De Clan di Cipete ini, ditemuin dolar Singapura, dolar Amerika sama rupiah, yang nilainya mencapai 60 miliar. Kira-kira kalau kalian punya 60 miliar, buat dipakai apa tuh duitnya? Dan nggak cuma sampai di situ, dari money changer di Cipete, ada 71 barang bukti, plus falas yang berbeda dari berbagai negara. Nilainya sekitar 7,2 miliar. Dan dari rumah di Sentul, ada 74 kg emas batangan, sama uang tunai dan falas senilai sekitar 476 miliar. Terus ini, kalau kita lihat urutan lokasinya, ini kelihatannya kayak pencucian uang yang biasa dilakuin sama orang-orang ini. Uang tunai masuk dulu nih ke beberapa titik, terus disebar ke berbagai mata uang dan lokasi, biar susah dilacak. Baru akhirnya diubah jadi emas batangan. Tapi sekali lagi, ini pola yang baru kelihatan nih. Baru kelihatan dari hasil sitaan doang. Ini belum jadi informasi resmi dari penyidik. Terus nih, barengan sama penggeledahan ini, rumah Febri yang di Keramat Telak dijaga sama TNI. Kejagung bilang ini cuma pengamanan rutin. Berdasarkan Perpres 66 tahun 2025. Intinya nggak ada hubungan sama penyidikan. Terus, 2 hari kemudian, tanggal 10 Julinya, Febri sempat-sempatnya jumpa pers. Dia bilang, uang yang sebanyak itu ada di rumahnya punya pemilik yang jelas. Tapi nggak lama habis itu, tanggal 11 Juli dini harinya, dia ngedadak mundur dari jabatannya di Jampitsus. Dan di hari yang sama, Kortas Tipikor resmi ngumumin 2 tersangka, Febri Adriansyah dan Don Rito. Waktu itu, Don Rito langsung ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara Febri, jagoannya nih, sampai sekarang masih bebas alias belum ditahan. Nah, bagian ini nih yang bikin kita makin hah gitu loh. Abis jadi tersangka, kasus Febri ini malah dilimpahin ke Kejaksaan Agung, institusi tempat dia kerja. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, ngasih kritik keras soal ini. Menurut dia, hukum acara pidana itu punya tahapan baku. Penentuan status tersangka harusnya dilakuin setelah penggeledahan, penyitaan, sama pemeriksaan resmi yang dituangin dalam BAP. Baru setelah itu, berkasnya dikirim ke kejaksaan buat diteliti sampai lengkap. Baru diserahin ke jaksa penuntut. Tapi, di kasus ini, kocak banget nih. Urutannya malah kebalik. Febri ditetapin duluan nih sebagai tersangka, sebelum semua prosesnya kelar. Terus Pak Mahfud juga bilang, kalau emang Polri ada hambatan atau nggak mau ngelanjutin penyidikan, mekanisme yang benar itu bukan ngelimpahin ke sesama aparat penyidik di Kejagung, tapi harusnya diambil alih sama KPK. Sesuai pasal nomor 10A, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Terus kata Pak Mahfud, ada 2 konsekuensi serius dari cara yang dipaksain ini. Yang pertama, rentan digugat pengadilan. Karena penetapan tersangka tanpa BAP yang sah itu ngasih celah hukum buat Febri ngelawan status tersangkanya. Terus yang kedua, yaitu tadi, Kejagung kok malah nyidik orangnya sendiri. Ya, mau dilihat dari sisi manapun, konflik kepentingannya kelihatan banget. Dan bener aja, kritik Pak Mahfud soal pelimpahan kasus ini nggak cuma dianggap angin lalu ternyata. Pada tanggal 13 sampai 15 Juli tahun 2026, banyak pihak yang ikut nyuarain hal yang sama. Minta KPK buat ngambil alih kasus ini dari Kejagung. YLBHI melalui ketua umumnya, Muhammad Isnur, bilang kalau pelimpahan ini aneh. Penyidikan baru jalan 3 hari. Udah dianggap lengkap, terus diserahin ke Kejagung. Dia juga bilang ini nggak ada dasar hukumnya, dan sekali lagi berpotensi konflik kepentingan. Dan ini pastinya bakal jadi contoh buruk buat penegakan hukum ke depannya. Ya iyalah gitu, gimana sih? Negara hukum katanya, bikin malu. Dan sampai-sampai mahasiswa juga ikutan turun tangan. Sekelompok mahasiswa UGM datang ke gedung KPK, nyerahin bunga, poster, sama surat aspirasi. Ya, mereka nanyain, kenapa nih KPK belum bersuara? Ya, gimana nih KPK? Kok kayaknya apakah di bawah tekanan? Terus ini,
yang bikin makin aneh. Respon DPR sama istana adem-adem aja nih. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman bilang, boleh-boleh aja kalau KPK mau ambil alih. Tapi menurut dia, KPK udah cukup dengan ngelakuin supervisi ke Kejagung. Jadi, sama aja katanya. Terus Ketua KPK sendiri, Setio Budianto, bilang kalau pengambil alihan masih terlalu dini karena perkaranya masih tahap awal. Sementara, Mensesnek Prasetyo Hadi cuman minta publik menghormati proses hukum. Ya, jadi nggak boleh ya. Ini kita harus hormat nih. Nggak usah protes. Udah lihat aja, gitulah. Jadi sampai sekarang, walaupun udah didesak sana-sini, KPK kayaknya belum mau ambil alih nih. Atau mungkin nggak bisa ambil alih, mungkin. Mungkin ya. Oke, terus ini, di luar semua fakta yang udah kita bahas, siapa ya? Ada satu teori nih yang lagi rame beredar di kalangan pengamat. Cuman ini ya, ini harus digarisbawahin dulu nih. Yang bakal gue sampein, ini murni opini. Analisis pribadi Sri Rajasa Chandra. Jadi bukan fakta ya, dan pastinya bukan kesimpulan dari gue atau channel ini. Sri Rajasa Chandra ini adalah seorang kolonel purnawirawan. Beliau juga eks-praktisi intelijen, dan ngomongin ini di sebuah podcast. Menurut beliau, kasus Febri ini bukan murni soal hukum, tapi soal rebutan kursi Jaksa Agung, sama pengaruh kekuasaan lama. Ya, udah bisa nebak ya kemana arahnya. Oke, lanjut. Dia ngeklaim nama Febri sempat dipertimbangin Presiden Prabowo buat jadi Jaksa Agung berikutnya. Terus katanya lagi, Febri mulai ngancem posisi lama lewat kasus-kasus yang nyenggol nama Jokowi. Kayak kasus Pertamina sama kasus Nadiem. Dan menurut Sri Rajasa, inilah yang bikin ada pihak yang gerah. Sampai akhirnya Febri jadi sasaran. Dia juga bilang, kekuasaan Prabowo sebagai presiden itu masih dalam bayang-bayang kekuatan lama. Tapi sekali lagi ya, ini cuma klaim dari satu orang. Dan pastinya juga berdasarkan analisisnya sendiri. Belum ada konfirmasi resmi dari istana, dari Polri, atau juga dari Kejagung. Jadi ya, anggap aja ini sudut pandang tambahan ya, bukan kesimpulan. Dan sampai video ini dibikin, kasusnya masih bergulir. Febri belum ditahan, dan sementara Don udah ada di dalam rutan. Terus satu lagi, Ferry Boboho masih jadi tanda tanya besar nih. Seberapa dalam sih dia kecemplung di kasus ini? Dan yang paling ironis, orang yang harusnya paling paham cara kerja hukum, karena tugasnya ya emang buat ngeberantas korupsi kan, sekarang malah harus ngebuktiin dirinya sendiri, kalau dia nggak bersalah. Terus paling kocaknya, pakai sistem hukum yang dulunya dia juga yang ngejalanin. Jadi gimana nih, menurut kita sendiri sebagai netizen, alias rakyat, alias para pembayar pajak ini, apakah ini murni kasus korupsi perorangan? Atau emang ada perang kekuasaan yang lebih besar di belakangnya? Yuk, drop komentarnya di kolom komentar. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum.